istighfar dulu, ya. Kalau perlu baca doa, kirimkan doamu untuk guru-gurumu silsilah yang mengajarkan Al-Quran. Jadi betul-betul dibuat orang ini merendah. Istiqomah dia di situ. Dia disebut an-nafs al-mutmainnah. Zikirnya zikir qalbu tuh Pak. Ya. Radiyah mardiyah itu zikirnya muraqabah. Dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu radiyah mardiyah. Itu level sampai ke level 6. Bedanya kalau radiyah ini dia yang mencoba untuk memandang kalbunya. Kalau mardiyah ini Allah sendiri yang meminjamkan pandangan itu. Zikirnya sudah bukan lagi zikir menyebut, baik di lisan ataupun di kalbu. Zikirnya adalah zikir mengingat. Zikir dipandang. Ada yang lebih tinggi lagi, al-insan al-kamil. Insan kamil ini dia sudah mengerti semua yang seharusnya seorang hamba mengerti tentang sifat-sifat Allah. Ini baru insan kamil. Di atasnya masih ada lagi Pak. Ini nggak boleh saya ceritakan. Minimal hamba yang insan kamil ini sudah sampai di maqam al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan memandang Allah. Jika nama itu masuk, bergetarlah kalbunya. Muncullah surah Al-Anfal, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kalbunya bergetar. Orang yang kalau nggak ngerti, ngomong sama yang ngerti. Orang yang ngerti dia nggak bohong sama dia. Inilah lucu-lucunya sekarang ya. Cuma karena kita lagi puasa Pak, jadi kita tahan-tahan dikit ya. Kalau enggak kita ya debat-debat sekalian. Cuma untuk apa juga debat? Kita debat 1000 kali, bawa 1000 dalil, mereka nggak akan percaya. Innaka la tahdi man ahbabta. Karena hidayah itu bukan sesukamu. Hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak saat itu saya mengurangi debat. Pengalaman kita bawa berapa kitab juga mereka nggak percaya. Kitab imamnya kita tunjukin juga nggak percaya. Ya. Kita tunggu saja hidayah dari Allah SWT. Ini saya tadi mengira mereka itu menzindikkan kelompok sufi prank ini ya, mutasawwifah ini, sufi palsu. Ternyata enggak, mereka emang anti sufi. Ya. Imam Ghazali beliau mengerti di zamannya ada sufi asli, ada sufi palsu. Ightarru bizayyi wal hayyi'ati wal mantiq fayajlisuna ala sajadat ma'a itraq ar-ra's wa idghali fil jayb kal mutafakkir ya. Ini sufi prank ini gayanya doang Pak. Ya, bizay ini pakaian sufi. Emang pakaian sufi ada ya? Ternyata sufi itu nggak punya pakaian khusus. Cuma beberapa mursyid tertentu dia suka pakai serban tertentu. Misalnya Allah yarham Syekh Nazim Aqani. Kemudian yang masih hidup muridnya Syekh Hisham Kabani dan anaknya Syekh Muhammad ya, Syekh Muhammad Kabani, Syekh Muhammad Al-Haqqani. Itu suka pakai serban. Suka pakai serban. Orang mengira itulah pakaian sufi. Enggak. Akhirnya muncullah kelompok pranknya. Bahkan di antara orang-orang yang pernah bertemu dengan Syekh Hisham ini, ada yang kemudian ya ightarru bizay, tertipu dengan penampilan itu, bahwa itulah penampilan sufi. Inilah yang terjadi kepada orang-orang yang menganggap dirinya pengikut Syekh Hisham, tapi Syekh Hisham nggak masuk ke barisannya. Ya, kita ngelihat juga Pak ya. Sibuk di pakaian, sibuk di serbannya. Ya Syekh Hisham jadi mursyid kan bukan karena dia serbannya. Ya. Kalau di Jawa mursyid itu kebanyakan kayak Abah Habib Lutfi atau Abah Uci, pakai kopiah terus dikasih begini. Ya. Biasanya putih. Namanya khirqah. Ya. Atau rida yang dijadikan khirqah sufi. Ya di kita kalau ada yang begitu itu berat itu. Ya, yang pantas begitu ya beliau-beliau itulah. Kita nggak pantas Pak.
Ya, minimal dia mursyid gelarnya, dapat ijazah dari gurunya. Penampilan begini, bizai wal hay'ah, gaya ya, penampilan, termasuk gaya duduknya, kepalanya ya, yajlisuna ala sajadat ma'itraqir ra's. Tahu-tahu pikirannya melayang kemana-mana. Kal mutafakkir, seakan-akan dia seorang mufakkir, padahal pikirannya lagi melayang-melayang, belum jelas ya. Wa fi tanaffusus su'ada, kalau nafas tuh nafasnya panjang ya, kayak berkarisma. Khafdis saut fil hadis, kalau bicara tuh kayaknya tenang ya. Walam yut'ibu anfusahum qad fil mujahada war riyadha wa muraqabatil qalbi wa tathhiril batin wal zahir min al atham al khafiyah wal jaliyah. Tapi mereka tidak melakukan amal sufi yang sebenarnya. Apa itu? Mujahadah. Apa arti mujahadah? Bersungguh-sungguh. Orang bersungguh-sungguh itu di saat ngantuk dia lawan kantuknya. Males ngitung zikir, dia hitung zikirnya. Itu lagi masuk pikiran duniawi, dia lawan pikiran duniawinya. Ini mujahadah. Wariyadhah, riyadhah itu menunjukkan kedisiplinan, diulang-ulang. Riyadhah itu latihan yang diulang-ulang. Ini wirid aja nggak ada latihannya, ya. Gayanya dapat. Ya. Wa muraqabatil qalb, lalu kemudian muraqabah qalbiyah. Apa arti muraqabah qalbiyah? Mengintai kalbu, apakah kalbunya terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini muraqabah. Dalam tradisi keilmuan sufi yang asli, muraqabah ini panjang babnya. Mulai dari muraqabah mutlak, ada muraqabah ma'iyah, ada merasa bersama Allah, ada merasa kedekatan, aqrabiyah, dekat terasa dengan Allah. Ada juga terus-terusannya ya, ada ahadiyah, qul wallahu ahad, ada rahmaniyah, ada qur'aniyah, banyak sekali. Dan ini muraqabah ini yang lucunya, di beberapa zawiyah zikir muraqabah ini diajarkan, padahal enggak. Muraqabah itu langsung hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma mengintai kalbu lah nanti yang merasakan rasanya ma'iyah atau apa. Nah, di beberapa zawiyah, surau atau ribat, itu muridnya diajarkan, sekarang kamu muraqabah ini ya. Ini nggak nyambung ya. Wa tathhiril batin wa zahir. Apalagi kerjaan sufi yang asli, purifikasi. Apa arti purifikasi? Memurnikan, menyucikan zahirnya dan batinnya. Artinya fikihnya bagus. Dia nggak mesti ahli fikih, Pak. Jadi sufi ini nggak mesti dia ahli fikih, nggak mesti dia ahli fatwa, tapi dia ahli yang kedua, waz-zahir wal batin, ahli dalam mensucikan yang batin. Minal athamil khafiyyatil jaliyah, dari dosa yang tersembunyi ataupun yang tampak. Dan itu ya, mujahadah, riyadhah, muraqabah qalbiyah, tathhirul zahir wal batin, ini baru awail manazil tasawuf, baru awal makom-makom sufi. Nah, orang-orang yang pakai baju-baju sufi tadi ini awal aja belum lolos gitu. Ma'annahum lam yahumu qad haulaha wa lam yasumu anfusahum syai'an minha. Ya, padahal belum pernah mencium, memasuki fase-fase ini. Ya, kawan-kawan kita ajak latihan. Namanya latihan kan ada targetnya. Kalau sudah nggak latihan baru bebas, baru zikron katsiro, itu unlimited. Jadi kita latih, misalnya ada zikir mulai dari 1000, 5000. Itu latihan-latihan itu dibolehkan oleh para ulama karena mengikuti langkah dari Abu Hurairah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada yang tadi di pakaian. Nah, sekarang ada kelompok sufi prank ya, yang idda'at ilmal ma'rifah, yang ngaku-ngaku dapat ilmu ma'rifat. Nah, ini lebih berat nih, Pak. Kayaknya dia paling tinggi gitu ya. Wa musyahadatul haq,
dan seakan-akan dia memandang kepada Allah, mujawazatul maqamat wal ahwal, seakan-akan dia sudah melewati semua maqamat tadi dan ahwal, ya. Apa beda maqam dan ahwal? Maqam itu adalah kondisi yang sudah menetap pada seorang hamba. Misalnya rasa taubat, itu setiap hari itu dia kalau ingat taubat itu dia bisa taubat berkali-kali. Jadi hari-harinya itu taubat. Kalau ahwal, ini rasa yang datang dari Allah. Kadang-kadang dia kemudian nangis. Nah, itu ahwal taubat namanya. Ahwal ini nggak selalu datang. Kalau selalu datang repot kita. Coba setiap hari kita nangis, repot Pak. Lagi jalan nangis, ntar dikira orang gila. Ya. Wal mulazamah fi aini syuhud. Orang ini ngaku-ngaku sudah langsung menyaksikan inti daripada zat Allah. Wal wusul ilal qurb, sampai kepada maqam qurbiyah, kedekatan. La ya'rifu la yu'rafu hadhihi al-umur illa bil usama wal alfaz. Padahal dia tahu semua ini baru sebatas diskusi dan istilah-istilah bil usama. Jadi nama-nama aja. Nah, ini grup-grup diskusi kitab-kitab tasawuf ini. Grup diskusi kitab-kitab tasawuf ini banyak di kampus-kampus dan sekitar-sekitaran kampus. Ngajinya ini, Pak. Juga ada yang palsu, juga ada. Kayaknya bukan di kampus, kiai-kiai tertentu. Karena saya banyak juga dengerin kiai-kiai tertentu yang ngaku sudah suluk di langit. Saya suluk di langit sekian tahun gitu. Anak-anak yang tamatan-tamatan pesantren Timur Tengah direndahin sama dia. Ente apaan? Paling ente cuma sekian tahun di Mesir gitu. Saya sekian tahun di langit. Emang orang di langit pamer-pamer segala, bisa kita tes. Kalau dia pernah ke langit, ketemu nggak Nabi Isa? Ya, ketemu nggak Nabi Adam di langit pertama? Kalau pernah nyantri di langit, ya, ketemu nggak Nabi Ibrahim di langit 6 atau 7? Karena di hadis Bukhari itu ada dua versi, Fisama Isadisa dan Fisama Anisabi'ah, langit ke-6 atau langit ke-7. Ketemu gak sama Nabi Ibrahim? Baru bener tuh, nyantri di langit. Baru nyantri di langit belagu. Iblis lama di langit. Iblis lama apa di langit? Iblis itu kan dulu dari Banul Jan, ya. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Kan begitu di Quran. Dan Allah menciptakan jin dulu nama. Jadi sebelum ada setan dan jin sekarang itu ada satu generasi namanya jan. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Ya, itu Banul Jan namanya. Klan jin. Dulu mereka berfisik, Pak, di bumi. Jadi di masa Nabi Adam itu kita sama jin tuh begini hadap-hadapan. Repot nggak tuh, Pak? Maka kalau kita baca kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan kitab Qasasul Anbiya, ada satu kekhususan anaknya Nabi Adam namanya Syith, keturunan Nabi Adam. Itu dia lahir, ya umat manusia baru ratusan ribu, Pak. Nabi Syith ini diberikan ilmu oleh Allah tentang masa lalu. Terlihatlah oleh beliau ini bagaimana dulu Banul Jan. Banul Jan ini dulu bikin onar di bumi, maka kemudian Allah kiamatkan bumi, dibikin kiamat awal, gempa, banjir. Mereka kan tubuh fisik kayak kita, maka mereka lari ke gunung-gunung, begitu di hadis Imam Hakim, ya. Mereka lari ke laut, maka jadi Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan gitu ya. Lari ke Gunung Pangrango, Gunung Salak tuh. Ada yang lari ke pohon, ada yang lari ke batu-batu. Makanya batu-batu cincin, wah hati-hati tuh. Siapa tahu ada isinya. Ya, ada yang diundang. Jadi mereka udah pindah-pindah kemana, diundang oleh sempu bikin keris, bikin pedang, diundang ke dalam jadi khadam, dia pindah ke situ. Ada juga, Pak, itu bisa dirasakan, ada ilmunya cara ngerasainnya.
Nah, itu ada ahlinya. Jangan datang ke saya bukan ahlinya. Makanya pohon-pohon tertentu kalau anak-anak indigo bisa ngelihat, Pak. Saya masa kecil bisa ngelihat jin saya. Masih ingat. Tinggi-tinggi. Ya, sampai ke atas itu tuh. Pernah saya ngelihat waktu kecil tuh. Ya, sampai ke tulisan Nabi Muhammad tuh, Pak. Tinggi tuh. Ya. Matanya tajam merah, ya. Kayak tongkat. Celananya dikit doang, Pak, kayak orang Papua yang pelosok. Orang Papua sekarang kan udah canggih-canggih, Pak, bajunya udah bagus-bagus ya. Itu sama persis, melihat tegap. Saya masih ingat tatapan matanya sampai hari ini. Kali dia senyum-senyum, Pak, sekarang. Gue diceritain lagi gitu. Itu di mana? Saya masuk kebun, main-main sama anak-anak, teman-teman. Masuk kebun, loh ada dia. Kita bingung, loh kok ada orang begini di sini. Kita mau panggil semua anak-anak itu. Pas saya keluar kebun, perbatasan kebun, udah nggak ada. Masuk lagi ke dalam, mau main-main ceritanya. Kita kira tuh orang gede bisa diajak main-main, Pak. Dicari-cari nggak ketemu. Pulanglah saya. Pulang-pulang diingat-ingat. Baru ngeh, itu kayaknya jin. Baru ngeh saya. Ya kalau genderuwo nggak begitu juga, genderuwo beda lagi wajahnya ya. Wallahu alam itu apa. Ya, dan itu berzahir dalam mata saya ya. Anak kecil kan ketika lahir antara alam ruhnya dengan alam fisiknya itu masih tarik menarik ya. Nah, ada orang-orang tertentu yang akalnya belum terlalu matang, akhirnya yang tadi itu masih membekas dalam dirinya sampai tua dia bisa indigo deh. Kita ngelihatnya dia kayak orang ebleng, padahal dia beneran, Pak. Kita kira dia sedeng. Enggak, dia asli itu. Dia ngerasain paling energinya. Oh, ini dia berasa apa gitu. Tapi kan gak enak hidup begitu, Pak. Enak gak hidup? Wah, samping Ustadz ada makhluk nih. Nah, kan repot. Ya. Jadi kayak orang parno, ya. Nabi Syekh ini kemudian diberikan zikir-zikir tertentu oleh Sayyidina Jibril dengan perintah dari Allah untuk membuat baris hijab, batas hijab antara manusia dan jin. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Nabi Syekh karena berkah mukjizat beliau kita sekarang ada barrier dengan jin itu. Kalau enggak kita ditojok-tojok mulu kali, Pak. Ya, tidur digangguin, ya kan, iseng dia. Kita bikin rumah, dia bilang, ini tanah gua nih, kan repot tanda, ya, nggak bisa laku tuh tanahnya, atau sertifikat tanahnya dibatalin sama dia. Nah, kelompok-kelompok ini kadang-kadang dia punya pengalaman rohani, tapi bukan kerohanian yang murni, tapi kerohanian palsu. Yang membawa dia bukan Allah, bukan malaikat, tapi yang bawa dia adalah jin. Ini sering, Pak. Nah, tadi saya nyebutkan mereka kemana-mana ya. Dan yang tinggi-tinggi, mereka naik ke angkasa. Antara langit dan bumi disebut sama'id dunya. Disitulah Allah izinkan jin-jin, setan-setan yang kuat-kuat itu bikin istana-istana. Karena dulu Azazil, iblis ini pernah naik langit 1, langit 2, langit 3 sampai ke langit ke-7 dan menjadi pemimpin salah satu klan malaikat beribadah kepada Allah. Balik lagi turun ke bawah. Jadi setiap langit itu dia beribadah di sana. Wallahu alam berapa lama mereka beribadah. Tahu-tahu dapat kabar. Ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dapat kabar dalam surah Al-Baqarah diceritakan bahwa Allah akan memilih seorang khalifah di bumi, wakil Allah di bumi dari kalangan bukan kamu, tapi kalangan yang tercipta dari tanah. Nah, yang tercipta dari tanah. Apa kata malaikat? Ya Rabb, kenapa engkau menjadikan khalifah di bumi orang-orang yang merusak? Loh, malaikat sudah tahu, berarti sudah ada Adam sebelum Adam. Malaikat sudah pernah ngelihat ada makhluk kayak kita ini, kayak Nabi Adam,
yang dulu merusak dan menumpah darah di bumi. Nah, jadi jangan heran nanti kalau ada beberapa kiai, beberapa ustadz, profesor menafsirkan Adam qabla Adam. Ada Adam sebelum Adam. Tapi Adam yang disebutkan dalam silsilah ranji kenabian itu Adam terakhir, Pak. Adamnya kita. Maka Adam-Adam sebelumnya ya itulah mungkin Homo sapiens itu segala macam, kita nggak tahu. Ya. Ada kan di Pulau Jawa kan ada kan? Ya, ketemu rangkanya, tapi nggak banyak, Pak. Kalau dihitung ya paling-paling nggak lebih dari 70 seluruh bumi, nggak akan banyak. Nah itu sebelum kita tuh, karena kalau dihitung kita ke Nabi Adam barangkali belum sampai 70.000 sampai 10.000 tahun, belum nyampe. Kita ke Nabi Adam, ya belum nyampe, Pak. Ini mau genap nih 7.000 tahun. Sedangkan Homo sapiens itu termasuk yang ditemukan oleh Darwin dan teman-temannya pengikut-pengikutnya. Ada burung, ya nggak? Ada rangka orang kayak manusia, tapi kok kepala tengkoraknya sedikit beda. Yang agak sempurna itu kan yang di Pulau Jawa, mirip sama kita. Itu jauh sebelum Nabi Adam, jutaan tahun. Kalau jutaan tahun berarti mereka hidup sebelum manusia. Jadi teori Darwin ini yang keliru adalah cocok loginya. Sedangkan data yang dia temukan itu benar. Apa datanya? Ada makhluk sebelum Adam, kayak kita. Itu sahih, Pak. Sebelum kita sudah ada yang mirip-mirip manusia. Sebelum manusia ada binatang-binatang. Kita nggak tahu namanya apa ya. Ya yang disebut oleh anak-anaknya dinosaurus. Ya ada macam-macam, itu emang ada. Ya dulu kadal-kadal, buaya-buaya yang di Komodo itu kan yang masih tersisa itu. Dulu kan gede semua. Kan makhluk purba yang masih tersisa. Sekarang segede kita. Ya dulu manusia segede itu juga. Cuma manusianya bukan Nabi Adam. Yang disebutkan dalam silsilah Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh keturunan Nabi Adam. Nah bukan Adam yang itu. Karena kalau Adam yang itu belum nyampe 7.000 malah. Kalau perkiraan kita ya. Arkeolog kan sudah punya alat. Diambil sampelnya, karbonnya masukin ke lab, itu ketahuan umurnya berapa. Jadi bumi ini sudah sangat tua. Sangat tua. Dan sudah ada gempa dahsyat sebelum kita. Ada meteor masuk ya. Makanya tadi yang kita ceritakan dalam hadis Imam Al-Hakim, nah hadis-hadis yang lain yang sahih, itu jin-jin tadi pergi ke gunung-gunung, pergi ke pohon-pohon, pergi ke batu-batu, ke goa-goa, masuk, bahkan ada yang masuk ke dalam bumi. Ada yang dia bisa terbang dan naik ke atas. Nah, yang naik ke atas ini kelompok-kelompok jin yang jago ilmu, yang nanti mereka akan menjadi penipu-penipu orang-orang yang ahli ma'rifat palsu ini. Maka hati-hati Bapak Sarmakan Allah, kalau ada orang pengalaman melayang ke bawah ke alam mana, ke bawah ke langit mana, itu belum suatu sahih, belum tentu benar. Kita harus hati-hati benar ya. Kalau tidak ada jaminan kebenarannya, nggak usah deh percaya itu. Karena ada kata-kata kunci kesahihan pengalaman rohani itu. Di luar itu syaitan yang main. Setan yang main. Biasanya melahirkan kiber. Nah, itu aja paling gampang. Pengalaman rohani apa saja yang melahirkan perasaan merasa lebih sedikit saja dari orang, ini pertanda ma'rifatnya ma'rifat syaitaniah. Walaupun dia kayak dibawa ke aras, itu aras yang dibuat sama iblis. Antara langit dan bumi disebut sama dunia, yang orang sebut khayangan. Makanya ilustrasinya Sung Gokong kan itu persis, Pak. Kerajaan langit itu ada awan-awannya. Ini ciri-ciri mereka berawan-awan itu. Jadi itu bukan imajinasi bohongan ya, karena dalam tradisi falsafah Aflatun, apapun yang diimajinasikan manusia itu ada realitasnya sebenarnya. Kita kan berimajinasi apa? Itu ada realitasnya di luar. Cuma ada yang akal kita kesampaian, ada enggak. Bukan enggak masuk akal,
akalnya nggak nyampe, bukan berarti dia nggak ada, ya. Talaqqafa min alfazit ta'at kalimat fahuwa yuraddiduha wa yazunnu anna dhalika a'la min ilmi al-awwalin wal akhirin. Dia dengan tadi lafaz-lafaz tadi, istilah-istilah tadi, merasa itu adalah yang paling tinggi, a'la min ilmi al-awwalin, lebih utama dari ilmu awalin dan akhirin, generasi dulu dan generasi belakangan. Nah, orang-orang ini ciri-cirinya apa? Yanzur ilal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin wa asnafil ulama bi'ainil izriya. Tadi seperti yang saya katakan, ciri-ciri mereka ini jago baca kitab, jago istilah-istilah tasawuf. Tapi kalau mandang ulama, ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis, para kiai itu izdriya, ya. Izdriya, ya. Dengan pandangan yang merendahkan. Gitu doang, gitu. Baru hafal Quran, baru hafal matan-matan takrib, hafal alfiyah. Nih, ilmu saya ilmu makrifat lebih tinggi. Nah, ada perasaan-perasaan begitu di hatinya. Ya, hati-hati, sudah diprank sama setan, ya. Kalau kami dulu ketika dapat ijazah zikir dari guru, lalu boleh ngajarin zikir, itu ada pesan di bawahnya. Alai wa usika, aku wasiatkan engkau, kata guru kita, ya. Dengan apa? Beberapa hal, diantaranya bihtiramil ulama wal fuqaha wa ahlil Quran wa ahlil hadis, untuk menghormati ulama, ahli Quran, ahli hadis. Itu ada pesan Pak ditulis dalam ijazah-ijazah yang saya terima dulu dari guru-guru saya. Fadlan anil awam, apalagi orang ini kalau ketemu orang awam pasti ngeremehinnya nggak tanggung-tanggung, ya. Hatta innal fallah, ya. Wah, ini sahabat saya Falah namanya. Fallah, kalau udah begini, dia kerja apa ditinggalin kerjaannya. Kalau dia seorang petani, dia tinggalkan bertaninya, ya. Lalu kemudian ngikutin model-model begini, ya. Ka'annahu yatakallam 'anil wahyi wa yukhbir 'an sirril asrar wa yastahkir bidzalika jami'al ibadi wal ulama. Ciri-cirinya sederhana aja. Jadi mereka ini nganggap selain mereka ini dihijab, ya. Seakan-akan bicaranya dari wahyu, sir-sir, ya. Kayaknya ini paling benar aja. Nah, orang-orang ini ngerasa dirinya tinggi di sisi Allah, wa annahu minal muqarrabin, mereka ini orang-orang yang dekat kepada Allah, padahal huwa 'indallah minal munafikin. Orang begini di sisi Allah munafik. Maka ahli ma'rifat itu supaya nggak terjebak di sini, mereka mengambil jalur malamatiyah. Saya udah pernah cerita, ya. Kenapa mereka ngambil jalur malamatiyah? Karena setiap kali dapat ma'rifat itu girangnya bukan main. Supaya girang ini tidak dimanfaatkan oleh syaitan dan hawa nafsu, maka mereka berulah. Seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir itu nguji orang-orang berilmu. Jadi tugasnya Nabi Khidir apa, Pak? Balia bin Mulkan, nama kecilnya. Itu nguji ahli ma'rifat ini. Dia merasa sombong nggak dengan ma'rifatnya, ketipu nggak dengan jamaahnya yang banyak, ketipu nggak dengan baca kitabnya yang bagus, ketipu nggak dengan zikirnya yang Masya Allah. Didatangi nama Sayyidina Al-Khidir itu. Jadi Nabi Khidir ini menguji kerjaannya dari dulu. Tugasnya nguji, kalau lolos berarti lolos sama dia. Selevel Nabi Musa diuji oleh Nabi Khidir. Nah, orang-orang begini nih nggak lolos sama Nabi Khidir, nggak lolos Pak, orang-orang begini sama Nabi Khidir. Kenapa nggak lolos? Nabi Khidir itu ahli ma'rifat, maka yang bisa mengakses beliau itu cuma orang-orang yang niat tulus dia ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ini kan sok tahu. Nabi Khidir ini akan mengajarkan orang bagaimana dirinya itu merendah di hadapan Allah, tidak menunjukkan bahwa dirinya ini orang hebat. Maka bikin ulah depan Nabi Musa. Maka saya nggak bisa bayangin Pak, kalau Nabi Khidir itu nyata di depan kita, mungkin kita jadi kafir semua kali. Antum bisa bayangkan Nabi Musa ini ahli hukum.
Kalau ada bunuh orang, maka dihukum apa? Kisos. Ditunjukin itu di depan Nabi Musa. Ketemu anak kecil, ambil gorok, digorok sama Nabi Khidir. Kira-kira kalau itu kejadian sekarang, kita bilang itu apa? Maka wajar kalau kelompok-kelompok anti tasawuf ini benci sekali dengan sufi karena salah satu doktrinnya. Doktrin sufi apa? Meyakini bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Karena kalau Nabi Khidir itu hidup, itu mereka mungkin jadi akfarul kufar, ya, menjadi orang paling kafir nanti. Bisa nggak dibayangin tuh, antum ngelihat ada orang bunuh orang lain, itu opini kita apa? Ini aja pembunuhan 6 orang di tol kan masih simpang siur ya. Yang pro polisi ngomongnya apa? Yang pro FPI ngomongnya apa? Ya kita bingung juga opini mana yang benar, kan mainnya opini. Coba kalau main data kan beda. Jadi opini ini yang bikin rusak. Nah, kira-kira seperti itu. Baru kejadian kayak gini belum jelas juntrungnya gimana. Kalau kita ngelihat gimana kira-kira? Saya nggak bisa bayangin, Pak. Betapa nih kita nanti akan bilang masa sih itu Nabi Khidir, nggak mungkin lah gitu. Paling kita ngomong gitu nanti. Makanya Imam Ahmad Al-Ghumushqanawi di kitab Jami' Usul Aulia belum mengatakan kalau ada orang debat kamu, caci maki kamu atau berulah depan kamu, gak usah ditanggepin. Siapa tahu dia Nabiullah Khidir. Itu kata Imam Ahmad Al-Ghumushqanawi, dan beliau jangan salah, beliau ahli hadis. Beliau punya kitab takhrij hadis. Ya, salah satu imam orang Turki yang lama di Mesir. Ya, Ahmad Al-Ghumushqanawi. Ya. Saya punya sanad dengan jalur ada jalur Libanon, ada jalur Mekah. Yang jalur Mekah itu dari murid-murid Syekh Yasin ambil dari Al-Kausari kepada Muti'i kepada Ahmad Al-Ghumushqanawi ini. Wa inda arbabil qulub minal hamqal jahilin. Orang ini menurut ahli kolbu hamqa, bukan hamka apa ya? Hamqa ini orang jahil. Lam yahkum qat' ilman wa lam yuhazib khalqan wa lam yurattib amalan wa lam yuraqib qalban siwa ittiba'il hawa wa talaqqufil hadayan wa hifz. Jadi ini beda dengan Malamatiyah. Jadi kelompok ini obral ma'rifat kemana-mana. Kalau yang pertama tadi obral penampilan, kayaknya sufi itu harus kemana-mana pakai serban, kemana-mana pakai gamis khusus. Enggak begitu yang disebut sufi. Ada yang lebih parah. Firqatun waqa'at fil ibahah wa tawwu bisata syara' wa rafadul ahkam wa sawwu binal halal wal haram. Kelompok yang disebut oleh dulu Imam Ibn Arabi dengan kelompok ibahiyah, kelompok yang menghalalkan yang haram. Kata mereka sekarang yang halal haram, yang halal jadi haram, yang haram menjadi halal. Kenapa? Ketika seorang hamba sudah dekat kepada Allah, maka si hamba ini tidak berlaku lagi padanya hukum syariat. Ketipu nggak? Udah pasti ketipu. Imam Ibn Arabi anti itu, tapi dia dituduh seperti itu. Imam Ibn Arabi juga ngomong, yang temenan nama Ibahiyah ini kelompok ittihadiyah, kelompok yang ngomong bersatu dengan Allah. Ibn Arabi dituduh oleh Ibnu Taimiyah, dia mengatakan ajaran bersatu antara hamba dengan Allah, Allah dengan hamba. Itu ditolak juga oleh Ibn Arabi, tapi masih dituduh. Apa kata mereka? Kalamnya ini benar, Pak. Kalam mereka, Allah butuh nggak amal kita? Nggak butuh ya. Terus untuk apa beramal? Nah gitu. Jadi mereka punya konsep yang aneh. Allah nggak butuh amal ente, kok ngapain beramal? Falam utib nafsi, maka saya nggak perlu capek-capek gitu. Wabadum yakul ala amal bil jawih la wazna laha. Nah, itu versi pertama. Versi kedua mereka ngomong, beramalan fisik tuh nggak ada nilainya. Kenapa? Allah hanya memandang ke kalbu. Bener nggak hadis kalam ini? Allah memandang ke kalbu. Tapi hadis yang benar, kalam yang benar ini dia kaitkan dengan ya kita nggak perlu berarti ya, beramal secara fisik. Nah, ini kalam-kalam mereka. Nah, ini juga sufi-sufi prank ini, Pak ya. Apa kata Imam Ghazali? Wal ibahiyah minal kuffaril marikin
mereka ini sudah masuk kepada daftar kafir, jadi nggak masuk lagi. Nah, maka ini kata kunci, Pak. Setinggi apapun ma'rifat seseorang, nih ingat-ingat nih, setinggi apapun kajian hakikat seorang syekh, seorang sufi, ujian dia adalah syariat. Jika dia menghalalkan yang haram, dia ngomong secara lisan. Baik, lain kalau ceritanya dia terjebak maksiat, itu lain cerita. Selama dia tidak menghalalkan yang haram, maka ma'rifat dia sahih. Tapi kalau dia sudah mulai menghalalkan yang haram, ini pertanda ma'rifatnya, hakikatnya hakikat syaitaniyah, bukan ilahiyah. Inilah yang dapat kita ambil dari Imam Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutubur Rabbani. Apa kata beliau? Saya didatangi oleh cahaya yang berlipat-lipat. Cahaya itu berkata, ana rabbuk, akulah Tuhanmu wahai Abdul Qadir. Al-an, sekarang, semua yang haram bagimu aku halalkan. Langsung senyum Syekh Abdul Qadir. Ya ente iblis. Hanya iblis yang ngomong begini, gitu. Karena ilmu hakikat setinggi apapun ujiannya di syariat. Masih banyak. Jadi tasawuf ini hati-hati. Gimana cara untuk tidak terjebak? Cari guru yang bersanad, yang dia dapat ijazah sahih dari gurunya, akidahnya Ahlus Sunnah, dan memilih mazhab salah satu dari mazhab yang ada, ya, mazhab yang 4. Begitu Syekh Muhammad ibn Muhammad Al-Khani dalam kitab As-Sa'adah Al-Abadiyah memberikan guidance buat kita. Jadi dicari ini guidance-nya kira-kira seperti itu, ya. Jadi nanti kalau ketemu sufi-sufi prank apa sudah tahu lah, ya. Dan ghururul mutasawwifah ini agak berat. Kenapa? Karena merasa dirinya paling mulia. Nah, ini yang paling problem dari mereka, ya. Oke, kira-kira cukup, Pak, ya. Saya lupa bahas tentang nafs, ya. Udah syuruk, Pak. Salah satu kajian mereka itu tentang maratibun nufus, martabat jiwa. Ada yang pertama, ya, karena ini penutup kita tambahin aja, Pak, nggak apa-apa. Pertama yang paling basic itu al-ammarah bisu. Ammarah itu bukan amarah. Ammarah dari kata ammara yu'ammiru, ya, ta'miran, fahuwa amirun. Amir ini jamaknya ammar, yang banyak memerintah, bisu, dengan keburukan. Ciri-cirinya, kalau kita ini jiwa kita buruk, ngajaknya yang buruk-buruk, ini setiap saat itu pengennya melakukan yang buruk aja. Insya Allah yang hadir ini bukan amarah bisu. Sekarang, nggak tahu nanti. Lagi di masjid mah aman, ya. Paling-paling nanti naik. Jadi amarah bisu ini kalau sudah dia menerima hukum Allah, beriman kepada Allah, Rasulullah, dia sudah naik langsung. Minimal lawamah. Lawamah ini ciri-cirinya, dia berbuat apa aja itu masih ada penyesalannya. Kemudian dia mencaci maki dirinya. Kok saya begini ya? Kok saya begini ya? Kok saya begini? Ini lawamah. Maka Allah bersumpah dengan jiwa yang lawamah. Dan ternyata nanti di akhirat semua jiwa mencela dirinya, baik yang masuk surga ataupun yang masuk neraka. Yang masuk neraka kok bilang, loh kok kamu begini dulu. Yang masuk surga mengatakan, kenapa dulu kamu gak belajar ilmu ini? Kok gak mengamalkan ini? Nah, ini saya berikan paradigma baru, Pak. Selama ini kita mengira surga itu yang tertinggi adalah amal, ya. Betul, jazaa'an bima kanu ya'malun, surah Al-Ahqaf. Surga itu balasan terhadap amal yang kita amalkan. Paradigma baru yang sebenarnya bukan baru, ini sudah lama. Amal itu ada 4. Ada amal fisik, oke, ada amal akliyah, akal, ada amal qalbiyah, qalbu, ada amal ruhiyah, ruh. Kebanyakan ulama itu menyatukan antara qalbu dengan ruh, padahal ini beda. Amal fisik ini
kalau dibarengi dengan akal, maka dia baru disebut mukmin shadiq, mukmin yang jujur. Dia sholat, dia sadar apa yang dia baca. Ini yang disebut dia beramal dengan fisiknya plus dengan akalnya. Kalau tidak, maka satu rakaat orang yang berakal ini lebih utama daripada 100 rakaat orang yang begitu kan di hadis Imam Ibnu Majah, ya, orang yang jahil sholat 100 rakaat lebih baik orang ahli ilmu belajar satu bab. Kira-kira begitu, ya. Ahli kolbu ini dilipat gandakan lagi. Maka di hadis itu kan ada dua versi. Pertama 100, yang kedua 1000. Lebih baik daripada 100 rakaat itu akliyah, 1000 rakaat itu qalbiyah. Yang beramalnya sudah masuk ke alam kolbu. Jadi dia beramal dengan rasa kolbunya. Itu satu rakaat dia itu lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang tidak berilmu. Bisa 1000 rakaat. Maka orang-orang ahli kolbu ini amalnya nggak perlu banyak, Pak. Dia amalnya penting sedikit, tapi mereka istiqomah. Allah lipat gandakan jadi gede. 1000 rakaat Bapak berapa hari, Pak? Amal mereka cukup satu rakaat. Nah, ini rahasia lagi nih yang setelahnya. Ada amal ruhiyah. Kalau kolbu amalnya adalah dia memandang nama Allah, sifat Allah dalam dirinya. Jadi Allah memancarkan nama dan sifat pada kolbu seorang hamba. Jika nama itu masuk, bergetarlah kolbunya. Muncullah surah Al-Anfal, "Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Bergetar ini masih awal-awal bergetar. Itu baru level ketiga, Pak. An-nafs al-mulhamah. Allah mengilhamkan ke dalamnya takwa. Takwanya kolbu itu menyebut nama Allah. Tapi ini biasanya kadang permanen, kadang tidak. Kalau sudah permanen naik dia menjadi mutmainnah, artinya orang ini sudah istiqomah zikir. Jadi siapa yang disebut nafsul mutmainnah? Hamba-hamba yang istiqomah dan rajin, disiplin dalam berzikir. Zikir yang mana? Zikir kolbu. Kalau zikir kolbunya sudah beres, maka fisiknya akan mengikuti. Kualitas amalannya jadi dahsyat. Dulu ada seorang hafiz punya murid ini mau belajar zikir kepada salah satu orang ahli zikir lah, ya. Ditelepon lama sama gurunya nih, "Ustadz, ente kok bawa murid aneh belajar zikir gitu?" Ntar dia ketinggalan lagi hafalan Qur'annya. Dijawab sama orang ini, "Loh Ustadz, inti Qur'an kan zikir." Maksudnya kalau ente sudah tenang berzikir, ngafalnya cepat. Oh gitu ya? Bisa ada jaminannya nggak nanti dia nggak ninggalin hafalannya? Udah tenang, nanti ente dijamin. Jaminan di Quran sendiri. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bener lah. Ada salah satu muridnya orang ini. Dia kalau zikir kolbu itu nggak perlu takrir banyak-banyak, Pak. Kalau mau khataman, dia ingat sebentar aja langsung datang semua tuh Qurannya. Jadi jangan dibenturkan ilmu zikir dengan ilmu hafalan. Nggak bertentangan. Justru matching. Ilmu zikir nih bikin orang gampang menghafal. Tanya ke imam kita nih, kalau orang nggak tenang bisa ngapal nggak, Tat? Mesti tenang dulu baru bisa menghafal. Maka orang ngafal kan nggak langsung ngafal, dia baca istighfar dulu, tobat dulu, kan begitu adabnya. Nggak tahu orang-orang hafal sekarang kan ini nggak begitu ya, langsung ngapal-ngapal aja. Akhirnya kalau hafal sombong yang tumbuh. Kita dulu kalau ngafal dilatih begitu, ente syahadat dulu, istighfar dulu, ya, kalau perlu baca doa, kirimkan doamu untuk guru-gurumu silsilah yang mengajarkan Al-Quran. Jadi betul-betul dibuat orang ini merendah, istiqomah dia di situ. Dia disebut an-nafs al-mutmainnah. Zikirnya zikir kolbu tuh, Pak, ya. Radiyah mardiyah itu zikirnya muraqabah. Dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu radiyah mardiyah. Itu level sampai ke level 6. Bedanya kalau radiyah ini dia yang mencoba untuk memandang kolbunya. Kalau mardiyah ini Allah sendiri yang meminjamkan pandangan itu. Zikirnya sudah bukan lagi zikir menyebut,
baik di lisan ataupun di kolbu. Zikirnya adalah zikir mengingat, zikir dipandang. Ada yang lebih tinggi lagi, al-insan al-kamil. Insan kamil ini dia sudah mengerti semua yang seharusnya seorang hamba mengerti tentang sifat-sifat Allah. Ini baru insan kamil. Di atasnya masih ada lagi, Pak. Ini nggak boleh saya ceritakan. Minimal hamba yang insan kamil ini sudah sampai di makom al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan memandang Allah. Kalau kita mandang tembok, Pak, ya. Ya, itulah kita, ya. Zikirnya apa? Kalau sudah ketemu perlu zikir nggak? Zikir lisan. Saya ketemu Ustaz Harun, masih perlu nggak bilang Ustaz Harun gitu. Mana Harun? Bilang gitu nggak? Kan nggak. Kalau orangnya di depan. Tapi kalau orangnya belum ada, gimana? Kirim salam dong, mau Ustaz Harun, kan gitu. Di mana sih Ustaz Harun? Kita nyari. Kalau orangnya nggak ada di depan, kita ingat-ingat, sebut-sebut. Kalau sekarang orang di depan, berani nggak nyebut-nyebut nama begitu? Nggak berani. Sama. Yang sudah sampai insan kamil ini, atau minimal muraqabah radiyah mardiyah ini, dia nggak nyebut lagi ya Allah, nggak ada. Kecuali dia ngajar orang. Di kalbunya sudah merasa dipandang. Maka zikir orang ini zikir daim, zikir berkontinu dengan diam aja. Bahkan pada saat itu zikir itu mazmum, zikir menyebut itu mazmum, berarti dia belum ketemu juga yang dia maksud. Nah, ini yang maksud Imam Abu Yazid Bustami. Kalau sudah ketemu yang disebut, maka zikir-zikirmu terlarang. Nggak sopan kan? Bapak ketemu kiai, masih nyebut-nyebut nama kiai depannya. Itu baru sama makhluk loh, apalagi sama khalik. Ini nggak difahami sama orang-orang anti tasawuf. Dikira Abu Yazid itu mengharamkan zikir. Padahal itu musyahadah, bab musyahadah. Nah, kira-kira itu tingkatan nafs. Jadi metode cepatnya cuma satu, zikrullah. Dan nggak mungkin kalau nggak dibimbing. Kecuali bapak ini majzub. Apa arti majzub? Ditarik ke Allah. Cuma kalau majzub nanti kayak wadsehan, ya mau? Nggak apa-apa, Pak, kalau mau. Kita belain Wan Sehan, kita disebut gila sama orang, Pak, ya. Terima kasih. Emang kita lagi gila belajar, ya. Dulu saya menganggap Wan Sehan itu gila beneran. Tapi setelah tahu ilmunya, itu pun kita belajar baru-baru setahun ini saya mengerti. Dulu di kitab banyak majzub. Kita nggak ngerti majzub itu apa. Ternyata di Indonesia wali majzub yang terkenal itu kan Habib Al-Kaf. Yang kedua ini Habib Wan Sekhan ini, Habib Sekhan. Tapi orang nggak ngerti, suka bully. Jangankan Wan Sekhan, yang waras saja kayak Habib Umar dibully sama mereka. Betapa mereka tidak hormat pada zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ngerti apa arti majzub. Ya, nantilah lain kali kita bahas lagi apa itu, ya. Cukup, Pak. Ada yang mau dikonfirmasi? Ditanya? Muhammad bin Wahab sendiri itu ada kekeliruan, Pak. Ada kekeliruan. Kekeliruannya apa? Pertama, beliau menerima secara gamblang trilogi tauhid Ibnu Taimiyah. Uluhiyah, rububiyah, asma sifat, lalu membatalkan sifat 20. Ya. Itu aja problemnya. Tapi beliau berguru kepada orang-orang itu, gitu. Sufi dan Asy'ariyah. Kan Imam Sindi tadi, Hayat As-Sindi itu seorang Asy'ariyah. Lalu dia punya guru namanya Ibnu Abdul Latif. Ada beberapa gurunya Asy'ariyah, Syafi'iyah, Muhaddis. Kita cerita begini nggak bakal dipercaya sama mereka. Padahal kitabnya jelas, bukunya ada, yang nulis juga guru-gurunya, Bin Bas, Utsaimin. Apalagi di zaman itu sudah ada yang nulis. Itu kekeliruan pertamanya. Kekeliruan keduanya masih ada lagi. Apa kekeliruan keduanya? Beliau menerima kerjasama dengan keluarga Saud untuk keluar dari Daulah Utsmaniyah. Ini kesalahan yang fatal.
ternyata keluarga Saud itu didatangi oleh penjajah Inggris, diiming-imingi. Jadi waktu itu orang Inggris ini kan kepalanya banyak, Pak. Ada yang ditaruh ke pemerintahan syarif di Makkah, namanya Syekh Syarif Al-Hashimi, ya. Jadi di Mekah itu sudah ada raja lokal yang tunduk kepada Daulah Utsmaniyah, kemudian terpisah ketika Utsmaniyah mulai goyang. Nah, keturunannya ini kemudian yang ada di Yordan sekarang. Makanya mereka belakang namanya Al-Hashimi kan, yang Yordan. Ini pun lagi mau diobrak-abrik sama Yahudi, Pak. Karena Yordan lagi kacau juga nih. Tinggal Saudi, Pak, yang belum diacak-acak. Ya. Tinggal nunggu yang disebutkan di hadis itu. Jika pemimpin di Arab, ya, terjadi konflik, udah nggak lama Dajjal keluar, Pak. Mungkin fitnatu Dajjalnya dulu kali ya. Ya, itu awalnya, tapi gimana? Walaupun itu fatal, itu skenario Allah. Karena Daulah Utsmaniyah ini walaupun ada prestasi di zaman Muhammad Al-Fatih dan lainnya, tapi itu kan zaman-zaman otoriter semua. Dan zaman otoriter itu berlanjut sekarang di Saudi. Saudi sangat otoriter. Mana mungkin ada pengajian seperti ini di Saudi, nggak ada. Bapak buat pengajian di luar corona loh, Pak, ya. Itu bisa ditangkap, bisa dibubarin. Makanya guru-guru kita di sana sekarang untuk menerima tamu itu susah. Buat pengajian terbuka itu susah. Boro-boro buat maulidan terbuka. Maka seharusnya salah satu tokoh Habib kita yang pernah di Mekah bersyukur, karena selama di Mekah dia nggak bisa buat maulid, nyampe di sini bisa buat maulid. Seharusnya dia bersyukur, ya. Nggak bisa, Pak, kita buat pengajian di sana kalau nggak dapat izin dari pemerintah. Waduh, parah di sana, otoriter sekali. Untungnya sekarang Muhammad bin Salman ini dia ngerti Wahabi ini siapa. Cuma kan dia juga, kita nggak tahu isi otak dia apa kan, ya kita nggak tahu juga. Siapa tahu dia lagi dekat sama siapa. Dan dia mengatakan Wahabiyah adalah senjata pemikiran perang Amerika melawan Rusia. Dan itu sudah berhasil. Skenario ini berhasil di Yaman, berhasil di Suriah. Suriah udah hancur, Irak udah hancur. Mau, Pak, dibuat negeri seperti itu, negeri kita. Makanya sekarang coba lihat, Syiah benci sekali sama Salafi, dan Salafi mengkafirkan Syiah. Begitulah terus. Lalu kita yang Ahlus Sunnah ini dipaksa untuk ikut salah satunya. Mau? Caranya gimana? Buat stigma orang-orang Ahlus Sunnah ini pro Syiah, dan orang-orang awam yang jahil ini kemudian jadi pengikut Wahabi. Akhirnya jamaah awam benci sama ulama-ulama aswaja yang Ahlus Sunnah karena dianggap Syiah. Nah, ini hati-hati nih, ya. Dan yang paling empuk dua aja, NU Muhammadiyah, kan gampang, ya. NU Muhammadiyah yang akan dimasukin, karena resource keulamaan ala santri di Muhammadiyah itu sangat tidak mencukupi. Itu mereka bisa masuk, Pak, di situ. Pesantrennya Muhammadiyah kan nggak ngaji kitab kayak di NU. Nah, NU ini susah ditembus. Maka dicarilah agak mirip-mirip. Nah, itu Syiah palsu itu. Sehingga dibuatlah skenario nanti ada NU apa gitu. Jadi saran saya kepada guru-guru kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang alirannya, saya kan bukan NU, bukan Muhammadiyah, Pak. Jadi saya nggak ada urusan. Saya mencintai NU dan Muhammadiyah. Kalau antum mau beda dengan pimpinan NU Muhammadiyah, silakan. Tapi jangan buat Muhammadiyah baru, jangan buat NU baru. Karena kalau antum buat NU baru, Muhammadiyah baru, itu mereka tepuk tangan. Yang bikin NU siapa? Syekh Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama. Yang bikin Muhammadiyah temannya Muhammad Darwish alias Ahmad Dahlan, ya, rahmatullah alaihima. Itu wali-wali Allah semua itu, Pak, mereka, ya. Mereka ini membuat tulus, lalu kita buat yang baru. Oh, Ustadz, niat kita mau meluruskan. Enggak, kita paham maksud antum itu mau meluruskan NU. Tapi ente siapa bisa ngelurusin NU?
Gitu. Gus juga belum tentu, kiai juga belum tentu didengar sama orang. Jadi saran saya satu aja, kalau mau beda dengan NU, beda aja sama pimpinannya, itu kan struktural. NU kan ada NU Tanzim, ada NU Kultur, ada NU ala santri, pesantren. Jangan coba kacaukan ini. Benteng kita Pak, ini bolehlah saya bertahadus bin nikmah. Benteng kita di Indonesia dua itu, Muhammadiyah, NU. Kalau orang sudah mulai merusak ini, siap-siap negara ini akan, dan saya khawatir dalam waktu nggak lama ini akan muncul. Nanti anak-anak muda berani kemudian ngejekin kiai NU, orang NU benci ke Muhammadiyah, begitulah. Nanti muncul wujud asli mereka-mereka yang memecah ini, yang kelompok yang tadi itu, yang saya cerita tadi di Riau itu ya, yang mengatakan NU sesat, Muhammadiyah sesat, jamaah tabligh dia balik-balikin Pak, jamaah tabalik. Astagfirullahaladzim. Ini udah mulai nunjukin nih mereka siapa dirinya. Kemarin saya cerita mereka ini mengharamkan lagu Indonesia Raya. Ya. Sebelumnya mereka parno ya, menganggap kalau lagu Balonku Ada 5 itu penghinaan terhadap Islam. Kan kacau itu. Astagfirullahaladzim. Ini jadi kita sudah mulai darurat pemikiran. Kalau corona bisa dihadapin pakai masker Pak, bisa divaksin, bisa dibawa ke rumah sakit. Kalau virus ideologi, virus mengenai pemikiran ekstrim, ini gimana caranya? Maka saya sarankan nanti ini masjid menjadi pusat Ahlus Sunnah nanti. Kita buat daurah Ahlus Sunnah di sini nanti. Mau? Jadi nanti kita ajak orang-orang buat daurah kajian kitab Ahlus Sunnah di sini. Masjid menjadi pusat Ahlus Sunnah, nggak mesti gede-gede Pak. Yang penting istiqomah ngaji kitabnya. Ya. Ya, di Riau saya buat, di Padang saya buat, ya, di mana-mana saya buat. Masa yang deket-deket sama kita nggak buat? Insya Allah nanti kita akan buat bertahap. Akidah Ahlus Sunnah, akidah Sufi yang saya Ahlus Sunnah, akidah yang bertentangan Ahlus Sunnah. Insya Allah ini benteng kita. Semoga Allah meridhai dan menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li sairil muslimin wal muslimat. Allahumma arhamna warham masyayikhana. Allahumma arhamil hadirin wal hadirat. Ya Allah, sayangi kami, sayangi yang hadir, sayangi orang tua kami. Ya Allah, jagalah kami, jagalah negeri kami, jagalah orang-orang yang mengurus negeri kami, jagalah rakyat yang tinggal di negeri kami. Ya Allah, jika Engkau berikan bala bencana, jadikan bala bencana itu yang membuat kami sabar kepadamu. Ya Allah, jika Engkau berikan kami nikmat, jadikanlah nikmat itu menghantarkan kami kepada syukur kepadamu. Allahumma ausilna ila hubbik wa hubbi man yuhibbuk waj'al lana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, berikan cintamu ke dalam hati kami, dalam ruh kami, dan hantarkan kami cinta kepada orang-orang yang mencintai Engkau, dan berikan kami ya Allah keistiqomahan beramal dengan amal yang zahir, amal akli, amal qalbi, amal ruhi yang membuat kami menjadi kekasih-kekasih-Mu. Amin rabbal alamin. Taqabbal minna siyamana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau nggak paham apa yang terjadi, si hamba su'ul adab kepada Allah, si hamba memberitahu hajatnya kepada Allah, seakan-akan Allah belum tahu hajatnya, lalu dia beritahu. Su'ul adab nggak? Nah itu su'ul adab orang baca doa. Dia mengira doanya memberitahu Allah. Doa kita tidak pernah memberitahu Allah. Allah sudah tahu, belum berkalam Allah sudah tahu. Maka berdoa bukan memberitahu. Doa itu menunjukkan ubudiyah, kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Abul Hasan Syazili itu thariqat asalnya Idrisiyah Pak Kiai. Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi tadinya Syazili, lalu beliau mengalami pengalaman rohani yang luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala berikan asrar-asrar. Jalur beliau disebut kemudian Idrisiyah Ahmadiyah. Ya. Imam Syazili mengatakan Ismul A'zam itu tidak hanya nama Asmaul Husna dan nama-nama spesial itu. Al-Ismul A'zam itu adalah waliyun min awliyaillah.
Kekasih-kekasih Allah itu juga disebut Al-Ismul A'zam. Makanya kita buat namanya tawassul dan istighosah. Inilah dasar kenapa istighosah itu ada. Kenapa tawassul itu ada dan menyebut ila hadrati, ila ruhi, bihaqi Sayyidina Muhammad SAW, bihaqi Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa kita menyebut seperti itu? Karena aulia itu adalah Al-Ismul A'zam. Saya pernah mau menemui Abuya Said Ahmad bin Abuya Said Muhammad di Mekah. Mungkin beliau pun sudah lupa, ya, sudah lama. Itu mau ke sana, jawabnya nanya yang jaga, kamu murid siapa? Nah, gitu. Maka kita harus sebut nama guru kita. Saya murid Syekh Fulan di Pulau Jawa. Oh, itu gurunya, itu sianunya Abuya. Langsung masuk. Di umroh yang berikut, cowoknya ikut ngaji nih. Di umroh yang berikut, saya mau datang lagi. Di Saudi sudah ketat. Kalau bukan orang-orang tertentu, nggak diterima. Ditanya, kamu murid siapa? Ada pesan dari kiai siapa? Saya nggak sebut-sebut kiai siapa. Nggak tembus. Mau coba-coba bawa diri sendiri nggak tembus. Paham nggak maksudnya, analognya? Kiasnya paham nggak? Kita ini walaupun hebat, kata kita. Tapi kalau nggak punya guru, nggak punya mursyid, nggak punya imam, nggak diterima oleh Rasulullah SAW. Nanti datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana ummatuka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku umatmu, wahai Rasulullah. Rasulullah tanya, kamu umatku yang mana? Ditanya dulu, umatku yang mana? Nanti kita jawab, saya akidahnya ikut imam ini, ikut imam itu, boleh. Mungkin kalau berandai-andai, kalau Gus Dur masih hidup, mungkin beliau berandai-andai. Ngomong aja NU gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ntar ini diputar-putar orang. Kita nggak akan ngomong begitu. Kita hanya ngomong begini, al-isnad minad din. Yang ngomong siapa ini? Imam Ibnul Mubarak. Belum ada NU secara organisasi saat itu. Tapi Ibnul Mubarak mengatakan al-isnad minad din. Bersanad itu bagian dari agama. Di NU, berguru penting nggak? Penting. Maka al-isnad minad din itu yang diulang-ulang oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para kiai ulama-ulama NU. Inilah jadi spirit pergerakan kita. Cuma mohon maaf Pak Kiai, terima kasih sudah menerima saya di keluarga besar NU Sulawesi Selatan khususnya. Saya sebenarnya istri saya itu senang kalau saya menghadiri acara NU. Ya, dia NU lahir batin dia. Tapi kalau saya minta istisyarah kepada kiai-kiai, udah kamu didakwah aja, dakwah ahli sunnah, tidak usah masuk organisasi. Maka untuk sementara saya tidak masuk dulu ke struktural kemanapun, cuma mendakwakan spirit ahli sunnah wal jamaah. Ya. Gimana? Boleh nggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi apabila kita memanggil dengan nama yang spesial, Allah akan menoleh dengan tolehan iltifat yang khas, dengan menoleh yang spesial. Itulah rahasia kenapa ada kiai-kiai tertentu yang Allah beri sir di kolbunya. Maka sir di kolbu seorang syekh, kiai, tergantung nama apa yang dia ulang-ulang di kolbunya. Saya punya guru, dia hanya ulang-ulang basmalah. Bismillah, bismillah, bismillah aja, mau ngapain bismillah. Dan kita melihat dia fana fi asma'illah. Dia fana asik dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih tinggi lagi. Ya. Tadi asma ismul azam.
Ada nama af'al, ada nama sifat, ada nama zat. Maka kedekatan orang kepada Allah ketika Allah mengatakan ana jalisun man dzakarani, aku teman duduk yang menyebut namaku, yang mengingat aku. Di situ disebutkan zakarani, mengingat aku. Aku yang mana yang dia ingat? Aku namaku, perbuatanku, sifatku, atau zatku. Yang mengingat Allah, zatnya, sifatnya, itu ring satunya Allah itu. Itulah para anbiya dan aulia. Kita kalau belum sampai di sana, minimal mengingat yang dua level ini, nama dan af'al. Ingat nama Allah, ingat perbuatan-perbuatan Allah. Pasti hafal ayat ini. Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah. Apa yang perlu diingat? Nikmatku kepada kamu. Nikmat Allah itu fi'lullah, perbuatan Allah. Cuma orang mengingat nikmat Allah itu ada dua. Ada yang mengingat nikmatnya, ada yang mengingat pemberi nikmat. Nah, ini beda lagi. Kalau yang ingat nikmat, gaji naik, dia bersyukur kepada Allah. Kalau gajinya tersendat, ngomong, saya udah sholat 5 waktu, udah istighosah, kurang apa lagi ya Allah? Gitu ya. Kalau ada orang-orang Nahdiyin begitu, saya meragukan kenahdiinnya, ya. Berarti dia nggak ngaji hikam, dia nggak ngaji tasawuf. Bani Israel hanya ingat Allah perbuatannya, pemberiannya, tidak ingat sang pemberi. Sama dengan hubungan suami dan istri. Kalau hubungan mereka hanya hubungan memberi, kalau nafkah besar, istri senang. Kalau nafkahnya sedikit, istri kalau hubungannya cuma hubungan pemberian, bukan hubungan yang memberi dan yang diberi, maka cintanya nggak abadi. Pemberiannya besar, cintanya besar. Kalau pemberiannya dikit, cintanya sedikit. Imam Ibnu Abbad menyebut orang seperti ini ikhlas versi ummal, pekerja keras. Versi siapa? Pekerja keras. Bahkan kalau kita sebut, mohon maaf, ikhlas karyawan. Ummal itu bisa diartikan karyawan juga. Orang pekerja, mohon maaf, jangan, boleh jadi pegawai, boleh jadi karyawan, tapi mental jangan karyawan dan pegawai. Kalau mental pegawai, gaji 13 baru semangat, bener. Kalau gaji 13 gak ada, tapi orang NU mah gak perlu gaji 13 ya. Tanya aja Pak Kiai. Bulan Maulid itu gaji 13 tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana jalisun man dzakarani. Aku teman duduk, teman ngobrol. Pernah punya teman hanya mau ngobrol kalau mau ngutang, ada nggak? Ada. Allah terima, kita terima, tapi muka kita agak gimana gitu sama dia ya. Kalau dia datang pasti minta ditraktir. Walaupun di dompet kita ada duit, tapi kita senang ditraktir, benar nggak? Kenapa? Tahadu, tahabu. Saling berbagi hadiahlah, kalian akan saling mencinta. Jadi jangan cuma senang ditraktir atau senang diutangin, ngutangin juga dan sebaliknya. Nah, apabila kita nggak suka dengan orang yang tadi, bosen. Jadi kalau ada orang begitu, cepet-cepet. Sama.
Jika ada orang meminta kepada Allah, rajin sholat, rajin zikir istighosah, giliran ada hajat, itu cepat dikasih sama Allah, tapi Allah nggak melirik dia setelah itu. Mau seperti itu? Kalau Allah tidak melirik ke dalam kolbu, kita gelisah. Seperti seorang istri, ketika melihat suaminya mulai melirik ke yang lain, tidak melirik ke dirinya, itu istri gelisah gak? Gelisah. Gelisahnya roh apabila Allah tidak menatapnya, itu lebih bahaya daripada gelisahnya seorang istri jika tidak ditatap suaminya. Paham, Mas? Ya. Maka lirik mulu ya. Itulah makna ana ma'ahu idza dzakarani, itu sama. Maka di situ ada dua ibarat, ana jalis, ana ma'a. Maka jalis itu namanya muraqabah mujalasah, belum ada di kitab. Yang ada di kitab muraqabah ma'iyah. Muraqabah ma'iyah, padahal ada hadisnya. Apa bedanya ma'iyah dengan jalis? Kalau muraqabah ma'iyah, merasa dibersamai Allah. Kalau jalis, ngobrol, lebih dekat. Jalisun man dzakarani, diajak ngobrol sama Allah. Saya mau tanya, kalau ngobrol sama, kalau misalnya sering berangkat pakai sopir driver Grab, itu obrolannya apa? Obrolannya macet, ya nggak? Ternyata macetnya sama dengan Jakarta. Ya, mungkin karena ada perbaikan jalan ya, semoga cepat selesai, amin. Ya. Kalau kita ketemu sama drivernya taksi, ngomongnya sama, biaya bensin naik, gitu ya. Kecuali si drivernya orang spesial, maka dia akan ngajak ngobrol yang lebih hebat. Kalau ngobrol sama orang kampus, obrolannya apa? Diskusi filsafat. Kalau ketemu sama teman-teman ahli bahsul masail, pembahasannya apa? Cari-cari masalah ya. Bahsul mencari masail, masalah. Cari-cari kesalahan orang, itu bisa tuh. Ya. Kesalahan ini, bid'ahnya ini, pelanggaran ini. Ini karakter ini kalau belum diobati pakai Ihya Ulumuddin, masuk jadi komisi fatwa di MUI, gawat itu. Serius, tanya kepada para kiai kita ini ya. Gawat itu kalau karakter bahsul masail belum dimandikan dengan hikmahnya Ihya Ulumuddin. Wajib. Jadi siapapun yang belajar bahsul masail, coba cari guru mengaji Ihya Ulumuddin. Kalau menurut saya itu wajib. Karena manhaj kita bertasawuf Imam Ghazali. Biar tidak mengulangi kesalahan Imam Ghazali. Imam Ghazali sekali debat 300 orang bisa terdiam. 300 orang ulama diam, itu Ghazali itu orangnya. Maka beliau disebutlah Hujjatul Islam. Jalis, duduk bersama dengan politisi, ini kan sudah mulai tahun politik, obrolannya apa? Kalau Nahdien partainya apa, Kiai? Ternyata kayak tadi itu ketua Tanfis ngomong orang NU di mana, gitu ya? Gitu gimana tadi? Sahih ya, ibaratnya. Orang Nahdien di mana-mana. Oke. Berarti ada di partai hijau, partai biru, partai merah juga. Kuning juga banyak. Ya itu urusan antum lah ya. Kalau kita ketemu politisi, walaupun dia kiai, obrolan politik. Coba antum ketemu dengan pengusaha. Kalau di Makassar, pengusaha apa kebanyakan kiai? Tambang, kayu. Ngomonginnya apa? Ngomongin kayu, jenis kayu, harga kayu naik, turun, itu diobrolin.
Kalau ketemu ibu-ibu, ngomongin apa, Bu? Ngomongin bedak ya. Jilbab gitu ya. Tas yang dibawa gitu ya. Kalau ketemu orang yang dia duduk bersama Allah, apa yang dibicarain? Pasti dia ngomongin Allah. Kalau orang yang diajak berteman oleh Allah, jalis, teman duduknya Allah, teman ngobrolnya Allah, kira-kira obrolannya apa? Kalau makiai ilmu, sama santri tadi basul masail, mau politisi ilmu politik, sama pengusaha ilmu usaha. Kalau ketemu dengan orang-orang yang duduknya bersama Allah, ilmu yang dibicarakan pasti ilmu ma'rifatullah. Pasti itu. Saya menandakan pergerakan saya di dalam dakwah Ahlussunnah itu, awal-awal sukanya ngaji hadis, karena 15 tahun khidmah hadis. Khataman kitab hadis. Hobinya apa? Ngomongin kesalahan ulama aswaja di Indonesia terhadap hadis. Tuh hubungan saya tuh. Jadi setiap kali ngeliat, masa kiai salah nyebutin hadis? Masa kiai pakai hadis palsu? Begitu terus. 5 tahun sedang akidah. 5 tahun lagi tuh. 5 tahun berikut senangnya ilmu tasawuf. Kenapa saya begitu? Tergantung teman ngobrol saya siapa. Kiai yang saya temui siapa? Nah, sekarang ini yang senang saya temuin dimanapun, kiai-kiai yang ngomong tasawuf. Di mana aja. Mau ke Jawa, mau ke Banjar, mau kemanapun ke Sumatera, yang saya cari itu kiai yang ngomongin tasawuf. Ternyata lebih adem. Bener gak? Sholat pakai mazhab fikih, tapi gak ada tasawuf. Nikmat gak sholatnya? Gak nikmat. Jadi yang sholatnya belum khusyuk, belajar tasawuf. Yang zikirnya masih pikiran kemana-mana, belajar tasawuf. Nanti gila. Loh, gak ada orang belajar tasawuf gila. Ini coba lihat saya, gila gak? Ada gak orang gila dokter? Ada gak? Gak ada kan? Gak ada. Orang belajar tasawuf itu menjadi jalis Allah. Teman duduknya Allah. Allah itu paling narsis. Hanya dia yang boleh narsis. Hanya dia yang boleh membicarakan dirinya. Hanya dia yang boleh muji-muji dirinya. Hanya dia yang boleh ngasih namanya sebagus-bagus mungkin. Maka jika ada orang duduk bersama Allah, ilmu yang didapat orang ini salah satunya ilmu tentang rahasia nama-nama Allah. Pasti itu yang didapat. Maka kalau kita duduk bersama kiai-kiai, mursyid-mursyid, syekh-syekh yang belajar ilmu zikir, pasti obrolannya cuma zikir. Nah, tapi ini juga ada 2 jenis. Ada zikir kuantitas, ada zikir kualitas. Zikir kuantitas itu targeting, itu masa riyadhah, disebut muridin. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ini orang punya tahapan-tahapan zikir. Pagi, sore, malam, pagi, sore, malam. Sampai tidak ada lagi waktunya, walaupun dia sedang ngajar, sedang kerja, sedang usaha, kalbunya tetap berzikir kepada Allah SWT. Jika sudah begitu, Allah akan angkat dia menjadi namanya murad. Apa arti murad? Tadi dia sebut nama Allah, sekarang Allah yang sebut-sebut nama dia. Tadi dia mengejar jalan menuju Allah, sekarang Allah yang menjawabnya. Itu yang disebut siapa yang datang kepadaku masyan, berjalan, ataituhu harwalan. Aku datang kepadanya harwalah, lebih cepat. Oleh karena itu saya nggak percaya ada zikir yang berat, yang ada malas yang berat. Sepakat? Istighosah malas nggak? Jangan malas. Kata masyayikh kita dari dulu, ini sering saya sebut, yang disebut oleh Imam Ad-Daqqaq, Abu Ali Ad-Daqqaq.
Zikrullah silahul muridin. Zikrullah itu senjatanya para murid, para santri. Kalau kita punya kendaraan namanya NU misalnya, tapi nggak punya senjata, nanti di tengah jalan diserang orang bisa balas nggak? Maka untuk melawan itu, lawannya adalah zikrullah. Maka wajib, bukan lagi sunnah. Secara hukum fikih ya, tapi dalam pergerakan, dahulu masa kita kalah sama orang pergerakan lain? Di pergerakan lain, itu ada maksurat. Ditulis oleh Al-Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna berthariqah Syaziliyah. Kalau di sini kita sebut thariqah Mu'tabarah. Kalau mereka punya zikir pagi sore, maka kita punya juga zikir pagi sore harusnya. Bahkan lebih dari pagi sore. Juga zikir ba'da sholat. Jadi sebenarnya orang-orang NU nggak perlu lagi zikir-zikir simbolis. Karena ba'da sholat zikirnya udah panjang, benar nggak? Jadi zikir ba'da sholat itu yang kita olah. Olah lebih panjang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita ini sepenting apakah di sisi Allah? Yaitu sepenting apakah Allah dalam kolbu kita. Jadi mulailah malam ini berzikir tidak lagi simbolis, tapi sudah ada latihannya, sudah ada zaman zikir kualitas. Nah, zikir kualitas itu tidak mungkin diperoleh kecuali belajar ma'rifatullah. Ya, awwaluddin ma'rifatullah, benar nggak? Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu teman Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau sama-sama ngaji di Aceh, lalu berangkat ke Madinah. Thariqahnya ada yang sama, ada yang beda. Syekh Yusuf, beliau juga berqadiriyah, berkhalwatiyah. Sedangkan Syekh Abdul Rauf, thariqahnya qadiriyah dan khalwa dan syatariyah. Berarti miripnya mereka di mana? Di qadiriyahnya. Itu beliau nulis kitab ya, yang kemudian menjadi buku wajib bagi para murid dan menyebutkan dari kitabnya tentang thariqat Imam Kushashi, awwalu ma yajibu 'alal murid ma'rifatullah. Yang pertama yang wajib dipelajari seorang murid supaya zikirnya tidak lagi sekedar menghitung, tapi lebih daripada sekedar menghitung, mulai memahami yang punya nama. Gimana caranya? Ma'rifatullah. Kenal nama yang disebut. Itu sebabnya saya menghimbau diri saya sendiri dan para masyayikh, para kiai, ayo kita hidupkan kajian-kajian syarah Al-Asma'ul Husna. Ya, kebetulan kami secara online sudah buat kajian Asma'ul Husna. Dulu kita juga ada di Jakarta namanya Pondok Indah, tapi terbatas di ruang khusus. Kajian Al-Asma'ul Husna. Alhamdulillah pandemi jadi berhenti. Sampai sekarang belum sempat lagi mengulang. Terakhir yang mau saya sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apabila menyebut nama Allah dan kekasih-kekasih Allah disebut Al-Ismul A'zam, maka supaya kita kalau bertawassul itu ada rasa yang luar biasa, pelajari nama yang kita tawasuli. Biasanya kita tawassul nyebut nama siapa aja? Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa lagi? Nabi Khidir. Wah, itu ngeri kali itu. Ya. Nabi Khidir. Nabi Khidir masih ada nggak? Bener. Serius. Ada orang berani candaan ngejek Nabi Khidir, itu ada sekarang. Ya. Ada yang berani memperolok Nabi Khidir, ngakunya aswaja. Saya meragukan keaswajaannya ya. Ya. Mungkin dia aswaja kali, bukan aswaja ya. Nabi Khidir hidup, itu ijma' ulama ahli tasawuf. Bukan lagi pendapat.
Oh, ahli hadis beda, itu urusan mereka. Karena secara ilmu hadis, Nabi Khidir memang diperdebatkan. Ahli hadis, i'timad ilmunya apa? Hissi. Apa yang didengar, apa yang dilihat. Pakai indra. Kalau ahli zikir, ahli tasawuf, mereka pakai apa? Pakai kolbu, pakai roh. Maka kolbulah yang menentukan, ini Khidir, ini bukan Khidir. Alaihi salatu wassalam. Jika kita bertawasul dengan seseorang, apalagi dia masih hidup, maka sesekali, sadar atau tidak, masyaikh, para kiai, kita kalau bertawasul ke beliau, kadang beliau hadir di tempat itu walaupun sebentar. Cuma ujiannya ketemu Nabi Khidir itu, kan biasanya ujiannya kalau kiai-kiai kita nyebutin masalah sedekah mulu. Itu satu ciri. Tapi yang paling berat itu kiai-kiai yang suka berjidal dengan kelompok-kelompok aliran yang dianggapnya menyimpang. Ujiannya apa? Jika Nabi Khidir nyamar jadi orang yang menyimpang. Itu paling berat. Ujian Nabi Musa apa? Beliau mengatakan, ana a'lam, saya paling ngerti, paling berilmu. Ujian beliau siapa? Orang yang punya ilmu lain. Maka berdasarkan ini ada kaidah sirriyah, kaidah sir yang dapat kita ambil. Ujiannya orang-orang yang pewaris para nabi ketika bertemu orang yang diberikan ilmu yang lain daripada dirinya. Itu dia. Jadi kalau ketemu yang begitu, hati-hati. Tidak boleh merendahkan. Ya, husnuzon kepada semua orang. Dan hindari mengatakan, oh di Makassar ini saya yang paling alim, hindari itu. Paling kalau ada yang ngomong yang paling sakti saya, waduh gawat ya. Tunggu ya. Biasanya langsung ada pelajaran habis itu. Kalau Allah masih sayang. Karena Allah sayang kepada Sayyidina Musa alaihissalam, Allah kemudian utuslah Nabi Khidir untuk ngajak orang yang paling alim ini ngobrol dengan yang alim dengan ilmu yang lain. Coba bayangin, Nabi Khidir melakukan hal-hal semua pantangan Nabi Musa. Maka itu kaidah yang kedua. Ujian Khidriyah itu kita akan melihat amalan-amalan orang yang berlawanan dengan prinsip kita. Itu Khidriyah itu. Itu yang kita tawasulin itu. Ya. Oh, ada teman saya dapat salam aja udah seneng banget. Tapi merendahkan Nabi Khidir, nah itu nggak benar. Ya. Dan salah satu sir para kiai NU dari masa ke masa yang saya tahu adalah muhadatsah khidiriyah. Itu tertulis dari kitab Khatmul Aulia atau Siratul Aulia karya Imam Al-Hakim At-Tirmizi, imam ahli hadis semasa dengan Bukhari, Muslim, Ibnu Huzaimah. Apa kata beliau? Salah satu ciri aulia pendiri NU wali nggak? Bener nggak nih? Yang kenceng dong, pendiri NU wali nggak? Makanya mereka punya namanya Musabbaat Khidriyah. Diamalin nggak di sini? Ini kalau boleh usul kepada pemimpin-pemimpin zikir, majelis zikir, silakan amalkan Musabbaat Khidriyah. Musabbaat 7 Khidriyah dari Nabi Khidir. Disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa Ibrahim At-Taimi ketika umrah, beliau bertemu Sayyidina Al-Khidir setelah tawaf. Lalu ditanya oleh Ibrahim At-Taimi, man anta, ente siapa? Ana Khidir. Kaget ya. Kalau gitu ajarkan saya. Diajarkanlah Musabbaat Khidriyah. Apa yang diamalkan dalam Musabbaat Khidriyah? Pertama Al-Fatihah 7 kali. Ayat Kursi 7 kali. Apalagi? Qul ya ayyuhal kafirun 7 kali. Qul wallahu ahad 7. Qul a'udzu birabbil falaq 7. Qul a'udzu binnas 7. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 7. Sholawat 7. Apalagi?
istighfar 7, lalu ada doa. Silakan cari di kitabnya. Ya. Itu doa luar biasa. Allahumma fa'al bi. Ya. Itu kalimat kepasrahan Nabi Khidir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma fa'al bi wa bihim ma anta ahlun wa la ta'fal bi wa la taf'al bina ma nahnu ahlun. Pendek doanya. Lalu disebutkan nama Ismul Azam. Jadi supaya tawassul khidriyahnya kuat, setahu saya dulu para masyayikh ketika mau istighosahan, mereka baca namanya Musabaat Khidriyah. Baca itu. Ya. Silakan diamalkan. Kalau kurang mantap minta ijazahnya ke ulama-ulama di Jawa. Ya. Di Kediri, di Jombang itu banyak yang ngamalin. Ya. Cuma yang punya sanad Ihya Ulumuddin sudah bersambung kepada beliau. Ya, saya yakin beberapa masyayikh kita di sini memegang sanad Ihya Ulumuddin. Di jilid pertama bagian zikir di situ disebutkan supaya tawassulnya tambah kuat dan ciri-ciri Nabi Khidir berbicara ilmu, berbicara asrar, maka tawassulnya bukan lagi tawassul kuantitas, masuk kepada tawassul kualitas. Semoga Allah memberkahi pergerakan ini, memberkahi ulama-ulama Nahdliyin.